Salam dan bahagia, merdeka, NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 3.1.A.6 yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Eko Siswanto, saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Langsung saja pada pemaparan tugas saya. Assalamualaikum. Oh iya, selamat siang Kak. Maaf Pak mengganggu Pak. Ini nama saya Eko Siswanto, saya dari SMK 1 Bangsri Pak. Ini saya itu CGP Angkatan 5. Dan kebetulan saya punya tugas yaitu belajar dari pengalaman para kepala sekolah seperti Bapak ini. Ini mohon maaf Pak, minta bantuannya biar nanti pengalaman itu bisa kita dalami lebih lanjut dan menambah pengetahuan kami tentang bagaimana cara nanti kalau kita mungkin jadi pemimpin di sekolah bisa mengambil keputusan satu yang bijaksana, kedua yang berpihak pada murid, dan ketiga yang mengandung unsur-unsur universal. Gitu. Iya. Nah ini mana Pak? Bapak namanya Pak Eko Sulistianto ya? Bapak dari Kepala SMK 1 Oh, kepala. Sudah lama Pak mengajar di sana Pak? di SMK 1 Bogor sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kepala sekolah 2014. 2014 Pak? Ya. Wah, cukup lama Pak ya? Jadi beranjak dari pengalaman cukup panjang, kelihatannya saya akan banyak mendapat ilmu nih dari Pak Eko. Sama-sama Eko ya. Iya. Begini Pak, ada satu pertanyaan Pak terkait nanti ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Nah, kalau dilema etika ini kaitannya mungkin unsur kalau mungkin ini benar, sama-sama benarnya Pak, gitu. Kalau rujukan moral ini jenengan harus memilih mungkin yang benar atau salah. Kira-kira bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Dalam menyelesaikan masalah yang kami lakukan, pertama saya identifikasi dulu masalahnya. Diidentifikasi Pak. Oke. Kita identifikasi, kemudian kita cari sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya Pak. Apa? Iya. Jadi nggak sembarangan Pak ya? Ya, harus tahu. Kemudian kita cari alternatif penyebabnya itu apa? Penyebabnya, oke. Setelah tahu itu, kemudian dampak kalau masalah itu tidak segera diselesaikan itu apa? Dengan ada kemudian cari alternatif pemecahannya, solusinya. Ada beberapa alternatif. Kita tentukan satu keputusan yang harus kami jalankan, tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa hal, baik juga nanti yang memajukan sekolah, kemudian juga pada siswa-siswa juga bermanfaatan dari itu, dan juga dampak ikutannya. Permasalahan itu, permasalahan itu harus segera ambil langkah untuk memutuskan langkah yang akan kita ambil. Wah, ini kelihatannya sangat bijaksana ya Pak Eko. Mulai dari awal sudah dideteksi, diidentifikasi sampai dengan penyelesaian dampaknya ini apa gitu ya. Itu Pak ya. Iya, supaya kita menjelaskan sudah tuntas Pak. Tidak menyisakan masalah lagi. Seminimal mungkin itu untuk Bapak. Bagus sekali Pak Eko ya. Kelihatannya ini sudah sangat berpengalaman.
Oke Pak, untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Pada kasus-kasus tersebut? Ya, dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang saya lakukan yaitu dengan mempertimbangkan itu tadi kepentingan terutama ya bermanfaatan dari perkembangan sekolah saja. Karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak. Jadi kita kembali kepada tujuan kita dan juga tidak lepas dari aturan yang ada saja dan juga tetap mempertimbangkan apa yang kebersamaan karena tadi Pak juga tidak dan harus tetap berjalan untuk dengan berjalan dengan baik. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan ini Pak ya, unsur-unsur apa itu semacam ini melanggar hukum dan mungkin melanggar peraturan gitu kan, mungkin apa itu bertentangan dengan apa mungkin ya kayak gitu Pak ya, gitu Pak ya. Oke Pak, yang selanjutnya Pak, kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebaikan. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya, kadang ada satu masalah kan kalau mengenakan semua kan juga membingungkan juga. Tidak selamanya mulus Pak. Kalau itu mengenakan kan, baik nama baik kan harus kita pilih yang terbaik. Oh gitu Pak. Dari dua yang baik kan ada yang satu yang terkait itu, kan ya? untuk menyelesaikan masalah. Iya. Dan langkah-langkah yang kami jalankan, kami rencanakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Jadi yang terbaik dari yang terbaik. Yang baik. Kalau pilih yang tidak baik dan baik kan mudah. Iya, betul. Tapi yang itu yang sama baik itu betul. juga. Iya. Tapi kan tetap ada yang kebermanfaatan juga lebih pada sekolah. Iya, sekolah. Gitu, Pak. Jadi yang paling diutamakan adalah bukan kepentingan kita ya Pak, tapi kepentingan bersama murid juga. Intinya itu Pak. Iya, karena semua yang untuk melayani murid sih. Betul Pak, ini saya setuju Pak. Ini kita istilahnya yang junior ini dapat pengalaman dari jenengan nih Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus tersebut Pak? Ya, yang efektif memang yang sangat penting sekali yaitu aturan itu. Kemudian juga keberanian itu keberanian. Jadi berani dalam keputusan karena kita yang kita hadapi adalah suatu komunitas orang-orang Pak ya. Orang itu kan kita harus berani membuat tentu saja dengan pertimbangan yang menurut kami ya. Iya. Mungkin berani dan bertanggung jawab. Iya. Tanpa bertanggung jawab kelihatan cuma berani saja mungkin gitu Pak ya. Beda mungkin. Mental orang pemimpin bukan pemimpin itu Pak ya. Iya. Berani dan bertanggung jawab. Iya betul. Itu sehingga sembodo istilahnya. Sembodo. Cuma berani tok nggak bertanggung jawab itu namanya kan Pak ya. Nekat. Iya betul. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut Pak? Ya, Tantangannya apa Pak? Tantangannya kadang dari dalam dan dari luar. Dalam mungkin ada semacam dalam penolakan itu Pak. Kemudian juga tidak kelihatannya kok ambil keputusan kok itu tidak manusiawi misalnya seperti itu ya, karena keputusan mungkin kelihatannya waduh kok mendolimi gitu orang-orang tapi mau tidak mau itu harus kami jalankan. Kemudian juga misalnya dari luar misalnya ada yang pro ada yang kontra, tetap dari keputusan ada yang pro dan kontra. Nah itu yang kami jalankan adalah kami menjelaskan bahwa ambil keputusan seperti ini adalah tujuannya untuk kebaikan. Kemudian juga kami adakan pendekatan dengan yang
Jangan kontra-kontra. Iya, Jadi intinya disadarkan, Pak. Iya. Diyakinkan Iya. supaya yakin bahwa itu adalah nilai kebaikan. Iya, kalau ya apa mungkin melaksanakannya terpaksa kan juga kurang pas. Betul, Pak, ya. Kurang pas. Jadi ada semacam awareness, Pak, Iya, kesadaran kesadaran. atau mindful, Pak. Mindful awareness itu kesadaran Iya, oke. pribadi dari dalam dirinya. Karena kita juga apa ya namanya tugas kan setiap hari berkumpul, jadi kalau ada ketidakenakan juga merasa ada gangguan yang menghambat untuk kemajuan sekolah. Oke. Kita juga melakukan pendekatan kepada Dan mungkin akhirnya membuat kesepakatan bersama itu sama ya, untuk melaksanakan itu. ya. Siapa? Yang selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu, Pak, dalam penyelesaian kasus tersebut atau Bapak secara langsung menyelesaikannya di tempat? Oke, kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya harus segera kita selesaikan, ya kita selesaikan. Harus segera Tempat selesaikan. itu itu kemudian kalau ada yang permasalahan itu harus kami selesaikan secara bertahap, ya kami. Karena mungkin masalah rumit, Pak, ya. Karena dia tidak serta-merta kita putuskan terus selesaikan, tidak. Tetap kita dengan langkah-langkah yang kita harus bertahap. Tapi juga ada kita target waktu juga sih. Tergantung situasi permasalahannya apa itu, Pak, ya. Gitu. Tapi ya misalkan secepatnya masalah itu supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih luas lagi gitu, Pak, ya. atau berkembang ke yang besar lagi. Itu tergantung permasalahannya. Jadi intinya apapun permasalahannya itu harus segera diatasi. Ya, segera diatasi Agar supaya tidak merembet menimbulkan masalah yang lain gitu, Pak. Ini juga dengan tahap-tahap yang dalam penyelesaian masalah. Wah, ini bagus nih. Yang selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau membantu dalam pengambil keputusan tersebut, Pak? Oke, karena kami di sekolah itu juga sifatnya ya walaupun kepala sekolah sebagai penentu atau mengambil kebijakan, tapi kami juga punya wakil-wakil itu. Wakil-wakil itu selalu ya, itu, kami komunikasi ya, koordinasi. itu karena juga ini juga guru senior juga, jadi kami ajak pertimbangan untuk langkah seperti ini gimana kan gitu. Tapi keputusan terakhir hanya pada kita. Itu, Pak, ya. Jadi intinya sebelum mengambil keputusan Bapak koordinasi dengan pembantu-pembantu Bapak. Iya. Tapi selanjutnya Ya. keputusan Ya, nanti Bapak yang memutuskan itu, Pak. Iya. Tetap Dengan dengan pertimbangan. cari pertimbangan mana yang baik itu, Pak, ya. Siap. Saya sendiri yang memutuskan. Iya, betul. Wah, ini yang terakhir, Pak. Yang terakhir. Dari semua hal tersebut, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan tadi, Pak? Oke, ya, yang pertama memang kita tidak bisa lepas dari masalah ya. Betul. Karena Iya. misalnya itu adalah forum atau kolektif itu Iya. juga anak-anak itu juga dan juga semua yang ada di sekolah itu juga ada permasalahan kalau ada. Iya, betul. Itu ya jadi masalah harus kita hadapi. Kita boleh lari, Pak, ya. Kemudian juga harus ada keberanian itu tadi. Harus berani dan bertanggung jawab. Ada kejujuran dan yang penting adalah kita pada pendekatan dengan hati, Pak. Betul, Pak, ya. Iya, betul. Kalau itu semua bisa jalan dengan baik, insya Allah permasalahan seberat apapun kita akan selesaikan. Mungkin pertanggungjawabannya karena ini pengambilan keputusan kan berat, Pak. Jadi tidak hanya di dunia dan juga Bapak memperhitungkan urusan di akhirat itu lagi, Pak, ya. Tanggung jawab itu kan tidak. Di dunia dan akhirat juga. Jadi harus diambil sebuah keputusan yang bijaksana. Betul. Wah, ini terima kasih, Pak, sudah berbagi pengalaman bagi kita ini yang masih junior, Pak. Ya, ini mungkin hanya sekilas, mungkin ada yang pengalaman yang lebih berpengalaman juga. Iya. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas waktunya. Maaf mengganggu. Lain kali semoga kita
ketemu Pak kita Ya. bisa bercerita lagi. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, gini Pak, saya mau tanya-tanya Pak. Ini kan Pak Jen sudah senior nih. Nah, kita ini istilahnya mau menggali pengalaman Pak Jen dalam membuat sebuah keputusan sebagai pemimpin di sekolah Pak. Dalam arti kita bisa apa itu mengambil hikmahnya gitu Pak dari Pak Jen. Kira-kira nanti apa itu setelah ini kita bisa menjadi lebih baik Pak. Siapa tahu nanti kita jadi pemimpin juga Pak. Jadi bisa mengambil hikmah itu Pak. Ini Pak ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Jen. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Cara mengidentifikasinya itu bagaimana? Dalam arti kalau dilema etika Pak, itu mungkin panjenengan akan menemukan sebuah dilema di mana ketika jenengan memutuskan sebuah permasalahan, dan ini kode-kode benar ya Pak, sama-sama benar ya. Jadi mungkin jenengan akan kebingungan gitu. Enaknya milih yang mana gitu. Kalau yang bujukan moral ini sifatnya hanya memilih di mana ini ada yang salah dan yang benar. Ini kalau biasa yang mungkin Pak Zen lakukan, mengidentifikasi kasusnya itu yang bagaimana, seperti apa kira-kira? Untuk pengalaman Pak. Ya. Persoalan itu kita identifikasi supaya kita pilah-pilah. Gitu Pak ya, dipilah-pilah. Diidentifikasi dipilah-pilah Pak ya. Ya. Oh gitu. Ya. Yang mana yang kita pilih? Ada keberanian pertama dibilang berani Untuk memutuskan apapun resikonya. apapun resikonya. Tidak kalah pentingnya kita harus mengantisipasi nanti persoalan itu kalau kita putuskan dengan solusi yang kita tempuh itu nanti akibatnya seperti apa? Jadi ada tanggung jawab itu Pak ya. Kita pilih solusi yang nanti berakibat paling rendah. Yang kecil. Jadi semacam keputusan itu tidak hanya berani saja tapi harus bertanggung jawab itu Pak ya. Pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak, yang kedua Pak, ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada kasus-kasus seperti itu? Kita memang harus membangun warga semua. Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita rembuk dengan teman-teman. Oh, jadi Mana yang paling dikoordinasikan. pas, mana yang tidak pas, seperti kepentingan bersama. Itu yang perlu. Jadi dirembuk apa di tingkat apa Pak kira-kira Pak? Dari ini kan warga sekolah itu kan dari siswa sampai semua guru-guru itu. Oh gitu ya. Nah, itu yang kita ajak. Ya, diajak rembukan. Jadi dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan komunitas sekolah dulu gitu Pak ya, sebelum mengambil keputusan. Oke, siapa? Terus yang ketiga Pak, kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sama-sama benar. Iya, betul. Kita cari juga yang paling benar. Oh iya, paling benar. Tetap yang paling benar. Yang paling nanti yang berefek paling baik itu apa? Itu perkembangan sekolah. Itu yang penting. Tapi harus perlu di ini Pak, di
diselidiki atau Ya, dianalisa ya, benar tentu tuh Pak ya. saja. Yang paling benar itu yang bagaimana kan itu Pak ya. Tapi intinya konsepnya yang paling benar itu kan yang mungkin membela anak gitu ya, murid, terus mungkin bijaksana, terus mungkin yang mengandung nilai-nilai universal itu Pak. Maksudnya nilai-nilai kebaikan itu Pak. Kalau di sekolah tentu saja yang paling terpenting itu adalah untuk kepentingan anak. Oh, Itu yang penting itu. Yang paling Karena penting. bagaimanapun tugas kita itu di sekolah itu kan membimbing anak, mendampingi anak, kemudian mengembangkan mereka. Gitu. Jadi kepentingan itu memang harus berpusat pada anak. Gitu, walaupun benar menurut kita, tapi tetap harus Ya, membela tentu anak. saja untuk kepentingan mereka. Oke, siap Pak. Yang nomor 4 Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Hal yang efektif, iya. Iya, dalam mengambil keputusan. Kadang itu kita tidak bisa menentukan ini paling efektif, tapi justru melihat permasalahannya itu apa dulu. Begitu Pak. Jadi nggak bisa misalnya satu persoalan kemudian kita bandingkan dengan persoalan lain, Iya. kemudian kita cari solusi yang tepat, yang kita anggap efektif, itu tergantung situasi dan kondisi. Begitu. Jadi menyesuaikan situasi dan kondisi juga Pak ya. Oke, siap Pak. Yang kelima Pak, apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya apa Pak? Tantangannya yaitu tadi kita harus bisa mencari solusi dengan efek samping yang terkecil. Dari tantangan, dari mungkin penentangan dari guru-guru atau mungkin dari itu ada nggak Pak biasanya kayak gitu? Pasti ada Pak. Setiap kepala itu punya pikiran masing-masing. Oh, gitu, Pak. Jadi tentu saja ada tantangan itu biasa. Oh gitu Pak ya, tetap kita anggap biasa Pak. Iya, anggap biasa. Kalau semua kita pikirkan semua Tantangan. jadi beban Oh. kita. Jadi yang Pak Jan anggap tantangan itu merupakan beban ya Pak. Jadi sudah dianggap nggak tantangan tuh Pak ya. Enggak usah dianggap tantangan. Beban. Ya memang gitu. Jadi hanya nilai seni kita sebagai kepala sekolah itu Pak ya. Oke. Ya Pak, yang nomor 6 Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Ya. Saya tidak punya jadwal tertentu. Itu ada masalah secepat mungkin kita Gitu Pak. Jadi tidak perlu nunggu lama. nggak usah nunggu lama. Nanti malah berlarut-larut. Dan mungkin nggak usah memperhitungkan tempat itu Pak. Kalau ada bisa kita Masalah, langsung. wawancara di sini juga nggak masalah. Gitu Pak ya. Oke, jadi harus langsung perlu tindakan cepat gitu, Pak. Agar masalah itu tidak berlarut-larut. Coba yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Pasti ada. Pasti ada. Dalam beberapa hal itu ada teman-teman yang cocok untuk mengatasi masalah itu. Tapi yang lain itu kuat di bidang ini. Itu yang kita manfaatkan. Teman-teman kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi memanfaatkan potensi teman-teman kita gitu Pak ya. Iya. Ya mungkin waka-waka itu Pak ya. Nah, waka-waka Teman-teman. tentang- Oh gitu. tidak hanya waka, tapi semua kira-kira nanti kalau saya cari apa ada masalah dan solusi yang paling tepat untuk membantu saya mengatasi masalah itu siapa? Nah itu kita ambil sarannya. Gimana ya kalau ada masalah ini? Ya, Gitu Pak ya. kita perlu Pertimbangan juga masukan orang lain itu juga perlu masalahnya kita kalau tapi tetap yang memutuskan Pak Jan itu ya Pak? Tetap. Ya. Walaupun pertimbangan tetap kita yang memutuskan itu ya Pak. Oke, ini yang terakhir Pak. Dari semua hal tersebut, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut? sepertinya persoalan itu pasti ada ini ya apa pengembangan. Efek pengembangan. Tapi juga ada efek pentingnya. Gitu Pak ya. Kita ya ambil yang kira-kira nanti dalam keputusan masalah itu nanti mana itu itulah yang kita Oh gitu Pak ya. Jadi harus mungkin dampak yang bagus itu tetap
tujuan utama yang paling utama. Kalau untuk siswa ya itu tadi, pokoknya fokus ke siswa. Masuk persoalan-persoalan guru itu kan juga nanti efeknya ke siswa. Makanya memang kalau ada masalah dengan guru ya gurunya diatasi. Soalnya nanti efeknya ke siswa. Yang penting tujuan utama kita itu adalah siswa. Bagaimana siswa menggunakan guru. Jadi apa ini jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk permasalahan sekolah permasalahan di rumah misalnya itu juga harus dihadapi. Siapa? Wah, ini pembicaraan yang sangat menarik Pak, dan saya sudah menangkap banyak masukan-masukan dari Pak Zen. Ya semoga aja bisa memberi saya pelajaran Pak, supaya mungkin barangkali kita jadi pemimpin seperti Pak Zen. Jadi kita tidak mengambil jalan-jalan yang keliru Pak. Terima kasih Pak Zen. Demikian paparan tugas saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Merdeka! NKRI harga mati.